Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kali ini kita melanjutkan bab yang ke-19, yaitu Adabus Safar. Adab safar atau bepergian, bagian yang kedua, yaitu adab yang ke-8 sampai dengan adab yang ke-15. Yang ke-8, yustahabbu lil musafir idza arada safaran ayyuda ahlahu wa qaribahu wa asdiqaahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al wa yaqul istawda'allah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Yang ke-8, disunahkan bagi musafir apabila akan berangkat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, kerabat dan teman-temannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sabdakan, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup-penutup amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin, adab yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita bersafar, kita hendaknya berpamitan ya kepada keluarga kita, kerabat kita, juga kawan-kawan kita, seraya kita mengucapkan untuk menitipkan tentang agama Allah ya, amanat dan penutup-penutup amal perbuatan. Artinya apa? Artinya meskipun tidak bersama ya, karena dalam keadaan safar, hendaknya tetap menjalankan agama-agama Allah, menjalankan amanat-amanat yang dititipkan kepada kita, juga menjaga penutup-penutup amal agar amal-amal kita ditutup dengan amal-amal yang baik. Yang ke-9, idza arada al-musafir rukuba dabatihi min sayyarah aw ta'irah aw nahwihima falyusammillah wa idza stawa 'alaiha falyukabbir thalathan summa yaqul du'a as-safar wa huwa. Yang ke-9, apabila seorang musafir akan naik kendaraannya, apakah itu berupa mobil atau pesawat ya atau lainnya, maka hendaklah ia membaca bismillah, dan apabila telah berada di atas kendaraannya, hendaknya ia bertakbir 3 kali, kemudian membaca doa safar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Yang artinya, Masya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu di dalam perjalanan kami ini kebajikan dan ketakwaan dan amal yang engkau ridhai.
Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah, Engkau adalah penyerta kami di dalam perjalanan ini dan pengganti kami di keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bencana safar dan kesedihan pemandangan dan keburukan tempat kembali pada harta dan keluarga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah menaiki kendaraan kita, maka hendaknya kita berdoa dengan doa safar ini. Kemudian berikutnya yang ke-10, yustahabbu takbir 'inda as-su'ud wat tasbih 'anil hubut. Di hadis Jabir qala kunna idza su'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Disunnahkan bertakbir di saat jalan menanjak dan bertasbih di saat jalan menurun, karena ada hadis Jabir yang menuturkan apabila jalan kami menanjak maka kami bertakbir dan apabila menurun maka kami bertasbih. Ma'asyiral muslimin, adab yang ke-10 ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sedang dalam perjalanan, misalnya kita naik bus atau kendaraan pribadi gitu ya, ketika jalannya itu menanjak maka hendaknya kita membaca takbir ya. Jika jalannya menurun maka hendaknya kita membaca tasbih. Inilah sunnah-sunnah yang wurud yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, yustahabbul musafir ayyad'uwa asna as-safar li'anna da'watahu mustajabah. Disunnahkan bagi musafir selalu berdoa di saat perjalanannya karena doanya mustajab, mudah dikabulkan. Adab yang ke-11 ini jelas ya, ma'asyiral muslimin, kita disunahkan ketika kita sedang bersafar, kita disunahkan untuk berdoa ya, doa kebaikan ya, doa keselamatan ya, untuk diri kita, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan perjalanan kita sampai tujuan dan kembali dengan selamat kepada keluarga kita. Kemudian yang ke-12, idza ihtajal musafir lil mabit aw ar-rahah asna as-safar fa alayhi al-ibti'ad 'an at-tariq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza arastum ay nazaltum lir-raha fajtanibu at-tariq fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil-lail. Apabila seorang musafir perlu untuk bermalam atau beristirahat di tengah perjalanannya, maka hendaklah menjauh dari jalan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu hendak mampir untuk beristirahat, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan itu adalah jalan binatang melata dan tempat tidur bagi binatang-binatang di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, adab yang ke-12 ini menjelaskan kepada kita ya, bahwa mungkin perjalanan dulu pada masa Rasulullah SAW itu berjalan jauh ya, dengan menggunakan unta dan lain sebagainya ya, dengan berkendaraan hewan. Nah, maka hendaknya ketika beristirahat maka hendaknya menjauh dari jalan. Akan tetapi untuk masa kita sekarang ya, apabila kita ingin istirahat dan lain sebagainya, maka banyak sekali banyak sekali rest area ya, kita bisa istirahat di situ, atau juga kita bisa mampir di sebuah masjid ya, di pinggir jalan kita bisa beristirahat di situ. Atau kalau kita mau mabit, mau menginap ya, di perjalanan banyak sekali sekarang hotel-hotel tempat kita menginap, tempat kita beristirahat di tengah-tengah perjalanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-13,
idza qada al-musafir hajatahu wa ghardahu min as-safar fa alaihi at-ta'jil bil 'audah ila al-ahli. Ya hadis Abi Hurairah wa fihi fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahli. Yang ke-13, apabila seorang musafir telah sampai di tujuan dan sudah selesai menunaikan keperluannya dari safar yang ia lakukan, maka hendaknya segera kembali ke kampung halamannya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di antaranya, apabila salah seorang kamu telah menunaikan hajatnya dari safar yang dilakukannya, maka hendaklah ia segera kembali ke kampung halamannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, adab yang ke-13 ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita bersafar kemudian kita sudah selesai melaksanakan hajat-hajat, keperluan-keperluan kita di dalam perjalanan kita, maka hendaknya kita segera kembali ke rumah, kembali ke keluarga kita. Misalnya karena urusan kantor kita harus pergi ke luar kota misalnya, maka ketika urusan-urusan itu selesai ya, maka kita disunnahkan untuk segera kembali ke keluarga kita. Demikian wallahu a'lam. Kemudian yang ke-14, yustahabbu lil musafir idza raja'a ila ahlihi alla yadkhula alaihim lailan illa idza akhbarahum. Di hadis Jabir qala naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayat ruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Disunahkan pula bagi seorang musafir apabila ia kembali ke kampung halamannya untuk tidak masuk ke rumahnya malam hari, kecuali jika sebelumnya diberitahu terlebih dahulu. Hadis Jabir menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengetuk rumah atau membangunkan keluarganya di malam hari. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adab yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita pulang dari safar hendaknya tidak malam hari atau kecuali kita sudah memberitahu keluarga kita bahwa kita akan datang malam hari. Kenapa? Karena kalau kita datang malam hari dan kita tidak memberi kabar kepada keluarga kita ya, maka khawatir mengganggu mereka. Kita mengetuk malam hari misalnya jam 12, jam 1, nah keluarga kita di rumah sedang tidur ya. Mungkin kalau dikasih tahu ya, istri kita bersolek dulu ya, menghormati kita, menyambut kedatangan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, yusannu lil musafir hina wusulihi minas safar an yadhhaba ilal masjid wa yusalliya fihi rak'ataini. Fa'an Ka'ab bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'ataini. Rawahu muttafaqun alaih. Yang ke-15, disunnahkan bagi musafir di saat kedatangannya pergi ke masjid terlebih dahulu untuk sholat 2 rakaat ya, tanda syukur bahwa kita sudah kembali ke kampung halaman kita dengan selamat. Sahabat Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang dari perjalanan safar maka ia langsung menuju masjid dan di situ ia sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui ya bahwa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di samping masjid ya, jadi sangat mudah sekali. Sebelum masuk rumah beliau ke masjid terlebih dahulu, sholat 2 rakaat, kemudian beliau baru masuk rumah.
kita kalau mau mengikuti ini juga bisa ya. Mungkin ada masjid yang terdekat dari rumah kita. Sebelum kita ke rumah, kita ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa safar kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat kembali ke kampung halaman kita. Atau jika masjid kita jauh ya, maka boleh juga setelah masuk rumah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk sahabat Sinau semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.